Halo Tribunars, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita yang pertama ini datang dari santriwati yang dihukum fisik oleh pengasuhnya di Bandar Lampung akibat pulang telat dan juga karena pacaran. Santriwati berinisial AS mengaku dirinya dihukum seperti dianiaya oleh pengasuh tempat pendidikan di Bandar Lampung terkait acara. Sebelum dihukum, AS mengaku ingin tempat pendidikan di Bandar Lampung saat sore. Pengasuhnya menghukum dengan cara memukulinya pada Rabu 25 Oktober 2023 saat dirinya pulang dari bertemu dengan temannya pada pukul 17.00. AS mengatakan dirinya sebelum dipukuli oleh pengasuh karena pulang ke pondok telat. Karena sebelumnya AS ini mengatakan dirinya diajak oleh teman lelakinya dikenal pergi ke pantai. Kemudian AA mengatakan dirinya selepas maghrib kembali di sidang dan keesokan harinya dirinya dianggap tidak lagi sebagai santriwati tersebut. Saat ini sudah diperiksa oleh Polda Lampung. Pengacara dari AS yakni Sohibul Ihsan meminta Polda Lampung untuk dapat mengusut tuntas penganiayaan kliennya. Diketahui bahwa santriwati AS yang berusia 15 tahun itu dihukum seperti dianiaya oleh seorang pengasuh tempat pendidikan yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ia menjelaskan kliennya atau korban ini sudah selesai dilakukan BAP dan saksi juga tengah dilakukan pemeriksaan. Video AS ini luka-luka menjadi viral di media sosial. Santriwati berinisial AS ini dihukum seperti dianiaya oleh seorang pengasuh di tempat pendidikan di tempat ia menganut ilmu. Pemilik dari akun Facebook Doni Nolsa mengunggah 5 video dan 6 foto korban AS akibat dari dihukum seperti dianiaya pada 29 Oktober 2023 atau 6 hari yang lalu. Netizen ini mengomentari unggahan permasalahan yang ada di tempat pendidikan di Bandar Lampung tersebut sebanyak 134 orang, menyukai 151 orang dan 107 kali dibagikan video tersebut. Adapun unggahan videonya yakni kasus penganiayaan santriwati dengan kronologi pada Rabu 25 Oktober 2023 pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Korban AS ini ketahuan berpacaran di luar dengan alumni tempat pendidikan tersebut yang sudah mengabdi di tempat tersebut juga. Setibanya di tempat pendidikan, AS langsung dipukuli oleh pengasuh yang memukul anak tersebut dengan kayu. Bagian tubuh yang dipukul salah satunya adalah kepala, bahu, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan juga kiri. Lalu pengasuh tersebut mengajak atau menyuruh 8 anak lainnya ikut memukuli korban. Keadaan korban mengalami cedera memar di bagian kepala sedikit bengkak dan sakit di bagian lengan kanan kiri serta memar membiru. Dan berikut ini adalah berita seorang yang tinggal dekat di pemerintah kabupaten di kantor Pemkab, warga miskin yang berada di Lampung Tengah ini selama 6 tahun tidak mendapatkan bantuan. Meski tinggal sekiranya 1 meter dari pusat pemerintahan, Sudarmanto, 38 tahun, warga lingkungan 2 Baru, Gunung Sugiraya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah ini mengaku tidak menerima bantuan dari pemerintah. Tinggal di rumah belum jadi dengan kondisi ekonomi yang lemah, membuat Sudarmanto harus berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, ia mengontrak di Kampung Komering Putih, lalu pada tahun 2017 pindah ke Gunung Sugiraya. Ia tinggal bersama dengan istri bernama Nur Laili, 37 tahun, dan juga kedua anaknya Fatih yang berumur 9 tahun dan juga Wijaya yang berumur 4 tahun. Ia mengaku kepindahan sudah sah, termasuk administrasi perpindahan KTP dan juga kakaknya. Meski demikian, ia merasakan bahwasanya ada kesenjangan dan pilih kasih di lingkungan tempat ia tinggal. Sudarmanto mengaku sejak 6 tahun pindah tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Sudarmanto terakhir didata saat ada bantuan COVID-19. Ia diminta menyerahkan fotokopi identitas dan kartu keluarganya, namun bantuan tak kunjung datang juga hingga sekarang. Dalam kesehariannya, Sudarmanto ini bekerja sebagai pedagang sayur sembari berjualan nasi goreng.
Namun ia sering tambal sulam modal agar dia tetap punya penghasilan. Ditambah ia harus menyelesaikan rumahnya yang belum jadi. Sudarmanto mengaku bagian rumahnya yang aman hanyalah ruang kamar saja. Pintu ruang tamu dan dapur Sudarmanto mudah dibuka dari luar. Bahkan dia pernah kecolongan tabung gas saat keluar rumah. Sudarmanto berharap ia bisa berharap di tengah kerasnya kehidupan, dengan keterbatasan ekonomi yang dimilikinya, ia bisa mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Berita selanjutnya, kesaksian dari warga yang melihat remaja di Bandar Lampung dikeroyok hingga tewas. Raihan Falevi Dharma 17 tahun tewas setelah dikeroyok terduga geng motor pada Minggu 5 November 2023 sekira pukul 2 dini hari. TKP di Jalan Kimaja yang berada di Kelurahan Perumnas Waihalim, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, yakni di depan Cafe Papa Tom's. Anggota Linmas setempat Yudianto mengatakan sempat melihat korban tergeletak dalam kondisi tidak berdaya di TKP. Menurut Yudianto, korban ini sempat ribut dengan para pelaku di lokasi balap liar yang berada di sekitar Waihalim. Pelaku lalu mengajak temannya yang lain mengadang korban ini menggunakan motor metik merah. Korban ini terjatuh hingga dikeroyok pelaku lainnya dengan menggunakan 2 besi sepanjang 1 meter. Diketahui bahwa seorang remaja bernama Raihan Falevi Dharma meninggal dunia setelah dikeroyok terduga dari geng motor. Adi yang merupakan saksi mata, ia mengatakan bahwa dirinya kaget dengan adanya keributan di depan rumahnya. Ia mengatakan korban ini kritis lalu dibawa ke rumah sakit, namun dikabarkan meninggal dunia. Kita beralih ke harga bahan pokok. Berikut ini harga beras di Lampung Selatan meroket menjadi 14.600 per kilogramnya. Harga beras di Lampung Selatan kian meroket sejak 2 bulan lalu. Nur menyebutkan harga dari distributor ini sudah mahal dan barang tidak banyak. Dampak dari kenaikan harga beras tersebut, Nur mengatakan pembeli menjadi berkurang. Selain itu, Nur juga menjelaskan dengan pembeli yang memilih membeli barang dengan cara mengeteng. Harapannya, semoga beras ini dapat kembali menjadi normal dan barangnya ada, tersedia. Nur menyebutkan kenaikan harga beras ini diduga dipengaruhi oleh musim kemarau yang juga berkepanjangan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, yakni Dam Keramat Bandar Lampung mengevakuasi buaya 3 meter yang berada di Bumi Waras. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengevakuasi buaya muara di Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung. Buaya yang dievakuasi Dam Keramat Pemkot Bandar Lampung itu dibantu masyarakat Sukaraja berukuran 3 meter panjangnya. Dari Kepala Damkar Pemkot Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, pihaknya menerima laporan pada Minggu 5 November 2023 pada pukul 00:10 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menerima laporan dari warga terkait adanya buaya yang meresahkan ini, Damkar Bandar Lampung langsung menerjunkan 5 personel dan 1 unit mobil rescue. Kemudian dengan mengenakan peralatan evakuasi dan juga jaring yang berat, pihaknya melakukan evakuasi buaya muara tersebut yang dibantu oleh warga sekitar. Buaya ini menyisir kali yang juga melakukan penangkapan. Akhirnya buaya ini berhasil dievakuasi setelah 1 jam lamanya. Antoni juga menerangkan bahwa buaya yang berhasil dievakuasi itu kemudian diamankan sementara di kantor Damkar Bandar Lampung. Ia menuturkan nantinya buaya tersebut akan diserahkan ke BKSDA Lampung. Atas adanya penangkapan buaya ini, Antoni juga menghimbau kepada masyarakat Bandar Lampung, khususnya yang tinggal di bantaran kali, untuk lebih waspada. Terlebih lagi, saat ini wilayah Bandar Lampung memasuki musim hujan.
Berikut ini ada promo dari Les Pam Small Bobby Kedaton yang memberikan promo hingga spesial 30.000. Les Pam Small Bumi Kedaton Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga 30 November 2023. Dari Kepala Toko Les Pam Small Bumi Kedaton Aya mengatakan promo ini diberikan adalah harga yang spesial. Promo berikutnya yakni belanja apa saja minimal 500.000 dalam satu struk ini bisa mendapatkan tebus murah jam tangan seharga 80.000. Jika berbelanja apa saja minimal 600.000 dalam satu struk, bisa tebus murah tote bag cantik seharga 60.000. Tapi tote bag cantik ini juga bisa didapatkan gratis apabila pembelanjaan minimal 700.000 dalam satu struk. Promo selanjutnya ya ini ada promo untuk member baru Les Pam yang mendapatkan diskon 5% untuk tas, sepatu, dan juga dompet dengan harga yang normal. Cara menjadi membernya juga cukup mudah, yakni dengan scan barcode yang tersedia di Les Pam Small Bumi Kedaton. Selain promo, di Les Pam Small Bumi Kedaton ini juga menghadirkan banyak tas dan juga model sepatu terbaru mereka. Les Pam Small Bumi Kedaton ini menjual tas, sepatu, dompet wanita untuk usia muda sampai dengan dewasa. Tas, sepatu, dan juga dompet di Les Pam Small Bumi Kedaton itu memiliki model dan juga warna yang menarik serta awet. Untuk tahu lebih lanjut mengenai tas, sepatu, dan juga dompet di Les Pam Small Bumi Kedaton dan juga promonya, Tribuners bisa lihat di Instagram mereka di @les_famous_mbk_Lampung. Atau bisa juga datang langsung ke Les Pam Small Bumi Kedaton yang berada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton. Dan baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.